Oke, baik, shalom teman-teman. Di sini pada video yang ketiga ini saya akan memberikan eh, satu memberikan tanggapan saya atau pendapat saya tentang satu materi yang saya merasa gampang saat mempelajarinya. Nah, tapi di sini saya tidak mau bilang gampang atau bilang sulit. Di sini ya pas-pas lah antara saya mengerti atau tidak. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Sebastian Jenny Randi LL Making, biasa disapa Randi, dengan NIM 24320022. Nah, saya akan memberikan pandangan saya atau tanggapan saya terhadap materi yang akan saya sampaikan. Yakni materi yang akan saya sampaikan adalah tentang rumusan domain afeksi. Nah, materi rumusan domain afeksi ini saya dalam mempelajarinya saya tidak merasa gampang atau sulit dalam mempelajarinya, karena model bahasa yang dirancang untuk memproses dan menghasilkan teks berdasarkan pola dan struktur ada dalam data pelatihan saya. Namun saya dapat memberikan alasan mengapa seorang atau kita semua merasa gampang saat mempelajari rumusan domain afeksi ini. Nah, di sini saya mempunyai beberapa poin penting dalam mempelajari rumusan domain afeksi ini. Yang pertama, keterkaitan dengan pengalaman pribadi. Ya, kita semua tahu semuanya terpulang kepada kepribadian masing-masing. Domain afeksi ini berkaitan dengan perasaan, sikap, nilai-nilai yang seringkali terkait dengan pengalaman pribadi seseorang. Jika seseorang memiliki pengalaman yang relevan dalam topik yang dipelajari, mungkin saja mereka lebih mudah untuk memahami dan mempraktikkan, mungkin kurang tahu konsep-konsep afektifnya. Nah, kenapa begitu? Karena di saat seorang tersebut merasa gampang, karena mungkin saja nilai-nilai yang seringkali disampaikan itu terjadi pada dirinya. Makanya faktor utama yang bisa mempengaruhi bahwa siswa tersebut atau saya sendiri menyukai materi ini karena faktor yang pertama, yakni keterkaitan dengan pengalaman pribadi. Keterkaitan dengan pengalaman pribadi ini sangat penting, teman-teman, untuk kita menyukai pembelajaran tersebut atau tidak. Contohnya saja ya, kalau saya tidak suka guru matematika, itu otomatis pembelajaran semenarik apapun yang dia berikan saya tidak akan suka. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita mencintai dulu gurunya, siapa yang mengajar, baru pelajarannya. Karena pelajarannya itu mudah saja untuk kita mengerti, tapi siapa yang memberikan pelajarannya itu yang harus kita cintainya terlebih dahulu. Yang kedua, kemampuan menghubungkan dengan konteks. Nah, domain afeksi ini seringkali memerlukan kemampuan untuk menghubungkan konsep-konsep dengan konteks yang relevan. Contohnya, jika seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam menghubungkan konsep dengan konteks, mereka mungkin merasa lebih mudah dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep afektif tersebut. Nah, kemampuan menghubungkan dengan konteks ini juga sangat penting, teman-teman. Yang ketiga adalah minat dan motivasi dari saya sendiri atau siswa itu sendiri. Nah, minat dan motivasi itu, teman-teman, itu sangat penting dalam
kita menyukai materi tersebut atau pembelajaran tersebut atau tidak. Itu sangat-sangat penting. Karena jika kita tidak punya niat atau motivasi, sekeras apapun, setekun apapun, seperhatian apapun kita terhadap pembelajaran tersebut akan sangat sia-sia saja. Karena memang minat dan motivasi kita untuk mengikuti pembelajaran tersebut itu tidak ada. Makanya kita tidak akan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk itu teman-teman, kita perlu meningkatkan minat dan motivasi ini dalam diri dulu. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus kedepankan minat, motivasi, keinginan untuk mempelajari hal tersebut terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mempelajari hal tersebut, maka jika kita sudah mempunyai minat, keinginan atau motivasi untuk mempelajari pelajaran tersebut, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Itu kita akan sangat mudah dan akan cepat mengerti apa yang disampaikan. Tetapi jika kita tidak memiliki minat dan motivasi, itu sangat-sangat fatal teman-teman. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada konsentrasi kita, keinginan kita, itu semuanya akan terhambat. Jika kita tidak mempunyai keinginan, minat, serta motivasi pada pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi teman-teman. Contohnya pembelajaran matematika. Jika engkau tidak punya cinta terhadap guru tersebut, tidak punya minat dengan guru tersebut, tidak punya keinginan untuk bertemu guru tersebut, semenarik apapun guru tersebut menyampaikan materi, engkau tidak akan bisa mengerti teman-teman. Karena minatmu, keinginanmu, motivasimu itu sudah terhalang oleh guru tersebut. Makanya kita harus mengedepankan keinginan, motivasi, minat, bahwa saya harus belajar ini, saya harus mencintai pelajaran ini, saya harus senang dengan guru ini. Jika kita sebagai seorang guru teman-teman, jika sudah disukai oleh anak murid, itu jika mereka sudah senang dengan kita, maka pembelajaran kita juga mereka akan ikut dengan penuh perhatian dan mereka akan cepat termotivasi dan cepat mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja pengalaman dari saya dan beberapa nilai yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang pembelajaran yang saya sukai, yakni domain afeksi. Mungkin 3 poin tersebut, yakni keterkaitan dengan pengalaman pribadi yang pertama, yang kedua kemampuan menghubungkan dengan konteks, di mana kita menghubungkan konsep-konsep dengan konteks yang diajarkan. Yang ketiga, minat, keinginan dan motivasi kita terhadap pembelajaran tersebut. Jadi untuk teman-teman, kita harus mengedepankan 3 nilai ini terlebih dahulu agar kita bisa memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, mungkin hanya itu saja beberapa pengalaman atau masukan atau pendapat dari saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kesalahan dalam memberikan penjelasan. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya Randy Making sampai di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Yusuf Blegur selaku dosen pengampu mata pelajaran pembelajaran Penjas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak.
Shalom, salve, selamat pagi.